menindaklanjuti transformasi sepak bola Indonesia, di mana ada MOU antara PSSI dan FIFA. Perwakilan PSSI dan FIFA mengunjungi Stadion Gelora B.J. Habibie, GBH, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Sulsel, Jumat sore, 6 Desember 2024. Mereka adalah Infrastructure, Safety and Security PSSI, Adi Nugroho dan Safety and Security Consultant FIFA, Ben Veenbrin. Kunjungan tersebut untuk memastikan GBH direnovasi sesuai standar nasional hingga internasional atau FIFA. Dari pantauan Tribun Timur, saat tiba di GBH keduanya langsung melakukan pengecekan beberapa fasilitas yang ada di dalam stadion, mulai dari kualitas rumput, tribun penonton, fasilitas untuk disabilitas, toilet hingga akses pemain dan penonton. Bahkan, Safety and Security Consultant FIFA, Ben Veenbrin terlihat sangat detail mempertanyakan jarak duduk antara penonton dan safety security ke pihak konstruksi. Infrastructure, Safety and Security PSSI, Adi Nugroho mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka menindaklanjuti adanya MOU, kerjasama, antara PSSI dan FIFA di sektor perbaikan kualitas stadion. Kata dia, pemantauan itu penting agar pengalaman tragedi Kanjuruhan 2022 tidak terulang lagi di Indonesia. Kalau diikuti tadi ada area-area yang ditanya oleh beliau, Ben Veenbrin, sangat detail, seperti jalur masuk dan keluar kemudian tangga. Kita bersyukur, kami di PSSI juga bersyukur mendapat pengalaman ini, katanya kepada wartawan. Di bagian safety security sangat penting karena kita memiliki pengalaman buruk di 2022 di tragedi Kanjuruhan dan kita tidak ingin itu terulang lagi, diucapnya. Adi mengungkapkan, ada beberapa yang harus diperhatikan pihak konstruksi yakni akses pemain, penonton, area pemeriksaan dan area tempat parkir. Ada utara, ada selatan. Jadi penonton nanti di sini masuk tiket ada parkirnya situ. Ya, tidak untuk penonton parkir nanti di luar. Di luar. Untuk pejalan kaki dia ada dari depan bisa ada. Baju hijau. Ada satu berputar. Mana sih? 32. Jalan water tanknya ada. Ada. Sumber air tanah atau sumber air pump? Tanah. Saat ini tanah. Pompanya di kombinasi Western. Actually this is before they renovated this stand is all something like this. Capacity only 10,000. Okay. Because in new and new sekarang kapasitas untuk 8.500 for the single. All single.
Ini pakai atletik nggak rencananya? Enggak Pak. Enggak kan? Safety. Ada safety. Floodlight berapa lampunya? Lampu 500 lebih. 1.500 untuk kapasitas. Kategori kalaupun nggak ada, kalau nggak ada difabel nanti kategorinya kan masuk. Iya. Iya, kemarin kontraknya paling akhir Pak. Ya, jadi ini the last contract for the from the deal. So that's why the increase now is progress berapa? Akan selesai kapan? Desember. Berapa tinggi Pak? 4 lah. Persebaya itu Pak, kawat berduri didrukin Pak. Saya duduk di tribun timur. Saya masuknya parkirnya di mana? Masuknya lewat pintu. Sekarang di sini. Roaming. Railing di situ ada railing nggak? Roaming aja. Dievaluasi. Ya berarti ya. Iya. Kalau ini tidak ada railing berarti kemungkinan ada. Iya. Kita perlu ini bisa bilang sekarang ngapain kita bersihkan bulan-bulan kami kasih masuk kasih mati berharap Pak di daerah di sini. Jadi dalam rangka menindaklanjuti transformasi sepak bola Indonesia, di mana ada MOU antara PSSI dan FIFA. Dalam hal ini FIFA mendukung untuk kegiatan perbaikan, terutama di perbaikan renovasi stadion dalam aspek safety security. Karena kita punya pengalaman buruk 2022 kan juga tidak mau terulang itu lagi. Jadi tadi kalaupun mengikuti ada area-area yang ditanya oleh beliau, ketinggian pagar, ya, lalu area penonton berdiri, ya, lalu jarak-jaraknya, lalu lebar tangga, ya, untuk jalur masuk dan keluar itu dihitung benar semua. Jadi kita bersyukur, saya di PSSI juga kami bersyukur mendapat satu pengalaman. Pengalaman ini harus kita sharing ke semua yang kita stakeholder, utamanya dari BNPB, Pelaksanaan Nasional Indonesia, merenovasi Menurut PSSI, kalau dari penilaian singkat tadi atau penilaian singkat tadi, bagaimana standar stadion sekarang udah jadi? Jadi kita akan lanjutkan lagi di perubahan gambar ya, supaya ada beberapa yang pastikan akses daripada pemain tentunya, penonton tentunya, VIP, lalu area pemeriksaan ya, screening point, lalu area parkir di mana, lalu mereka intinya begini, penonton datang memiliki ingin nonton, dia menuju stadion, parkir di mana, masuknya lewat mana, pemeriksaannya bagaimana, dan keluar bagaimana. Selama di stadion itu apa ada pendukungnya, apa toiletnya kah, lalu ada konsesinya kah, pakai kan ditanya, ini area space bisa dipakai buat apa? Oh, dari klub justru kami mengusulkan bisa digunakan sebagai area konsesi F&B atau pendanaan. Jadi sudah cukup bagus atau gimana Pak kalau melihat? Kalau sekilas ya untuk level nasional ya tentu dengan kapasitas 8.000 10.000 itu dinilai cukup ya kan. Tapi untuk level yang
kompetisi turnamen yang lebih senior atau lebih tinggi, tentu ada pertimbangan lain. Ada pertimbangan lagi Pak ya. Kalau kita lihat di AFF Pak, AFC. Kalau menurut PSSI ini cocok nggak untuk laga AFC Pak? Penyelenggaraan AFF atau AFC itu ada lagi pertimbangan. Ada lagi Pak. Mengenai bandaranya, ya, penerbangan internasionalnya, ya, lalu jarak, lalu ketersediaan hotel, lalu kesiapan dari pantainya, SDM-nya dan lain-lain banyak. Ya, medicalnya bagaimana itu aja pertimbangan. Jadi bukan hanya lapangan 105-68 bukan. Ya, jadi banyak ceritanya. Untuk Liga 1 Pak. Yang penting tadi saya bicara sama klub, yang intinya PSM biar kembali dulu di sini. Oke. Menjadi satu kebanggaan Sulawesi Selatan. Jadi musim depan sudah seharusnya bisa dilakukan pertandingan sih. Kalau lihat jadwal yang optimis harusnya bisa dilakukan. Oke. Saya mohon doa restunya semuanya, semuanya. Kami menata ini untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Pak, nama Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.